semua. Kita terima kasih sama Mas Diki ya, tempat yang bisa kita pakai untuk kumpul dan kita akan buka puasa bersama. Nah teman-teman, kita kan suka dengar tentang Bimas Noker, apa sih Bimas Noker, apa sih tugas mereka gitu ya. Kita pernah dengar kata-kata itu. Nah saat ini kita pengen dengar juga sih dari Mas Diki yang memang bersentuhan langsung dengan Bimas Noker. Kita dengar bagaimana Mas Diki menceritakan apa aja itu Bimas Noker dan tugas dan tujuannya apa. Nah nanti teman-teman juga bisa nanya-nanya sih. Selain Bimas Noker, teman-teman mau tanya yang lain apa kegiatan Mas Diki bisa juga. Jadi hari ini seolah-olah sepertinya hadirnya Mas Diki deh untuk kita. Terima kasih. Silakan. Saya terima kasih mau ke sini. Ini kantor sebetulnya sudah lama. Dulu saya bikin kantor kontraktor macam-macam kayak gitu. Tapi karena tidak amanah, anak yang pegang kontraktor ya udah saya bubarin saja. Belum lama. Dan ada anak-anak yang butuh tempat untuk tinggal. Itu yang nanti juga turun di sini. Itu 2 anak dari Kendari, atlet karate semua. Terus yang 1 dari Cibadak, yang lain siapa lagi ya? Ya banyak lah jadi tempat transit anak-anak selain di Renco Depok. Di sana kan ada asramanya, tapi itu juga nggak cukup. Rumah singgah ya? Hah? Rumah singgah. Rumah singgah, ini juga rumah singgah kemudian. Itu kalau ditanya kenapa sih mau kayak begini, hidup saya dari dulu sudah begini. Bahkan sebelum menikah pun, sebelum kerja profesional, saya sudah begini, apalagi setelah kerja profesional. Kerja profesional pertama saya kan redaktur majalah Gadis. Jadi kalau ditanya saya bukan ahli militer, saya ahli gadis-gadis. Redaktur tahun 80, 81 sampai 82. Itu karir profesional pertama soal Bimas Noker. Bimas Noker saya terlibat full dari awal karena otaknya itu Pak Eko yang sekarang Wakapolda Papua itu asuhan saya di S3 PTIK. Nah, saya berhenti bukan karena apa-apa, saya berhenti karena kena malaria. Kena malaria, falciparum yang paling ganas, yang 50% lebih penderitanya itu mati. Dan falciparum itu sudah tidak ada. Di atas kertas nggak ada, di dokumen medis itu sudah nggak ada. Sehingga ketika beli obat harus minta 3 hari untuk bikin khusus. Nah, apa yang terjadi? Dari awal saya bilang kamu harus main di publikasi. Kapitalisasi orang sehebat apapun pekerjaanmu tidak akan dikenal publik dan tidak ada apresiasi kalau tidak ada. Kita tadi udah dengar banyak hal dari Mas Diki. Nah, sambil kita menunggu kita buka puasa, kita mau dengar juga sekarang dari Pak Martin. Pak Martin, silakan, mungkin ada jangan masukan untuk Jayakarta, begitu Pak. Saya tidak berencana bicara. Saya memang mau dengar Mas Diki bicara karena dia sangat luas pengalamannya dari mulai A sampai Z. Kalau kita, pengalaman kita hanya pada bidang-bidang tertentu. Tapi kalau Mas Diki luas sekali pengalaman, ilmu dan pergaulannya. Jadi tadi asik juga. Mulai dari soal apa saja. Dan kita bangga bahwa Mas Diki tidak pernah lupa, tidak pernah jauh dari Jayakarta. Ini kita senang, kita bangga. Dan itu juga saya kira daya tarik kita agak banyak hadir pada saat hari ini. Nah saudara, yang saya ingin pertama adalah kapan jadinya ke Jogja? Kapan ke Jogja? Karena kita kalau memang berpikir ada baiknya pada usia-usia kita, ya kita enjoy lah apa yang bisa kita lakukan, jalan bersama, dan kemudian kita bisa mendapat
manfaat dari perjalanan itu. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya, kalau sempat, ya tolong disempatkan. Pak Lawrence itu sudah nggak bisa melihat lagi katanya. Ya kapan-kapan coba kita acarakan, siapa yang sempat kita tengok beliau ya. Kemudian juga Pak Surohadi bagaimana? Ya, di Gresik. Bukan di sini. Sama Mbak Fani. Gresik itu Surabaya. Iya, Surabaya. Bukan Fani, Pak. Fani. Suruh dia pulang kemarin supaya kita lihat. Supaya kita lihat dia suruh dia pulang, kan nggak mungkin kita ke sana jauh sekali kan. Soalnya di sini kan yang suruh sudah nggak ada. Tidak. Mas Aryo nggak ada. Ya, siapa lagi kan? Ya. Dia sudah menentukan ada kan. Kemudian ibu apa? Ibu pemimpin umum kita dulu. Saya kira masih ada ya. Pak Haji. Itu nggak aja. Sekali-sekali kalau ada waktu ya. Ada waktu yang nggak usah harus semuanya, tapi beberapa orang pun saya mau ikut gitu. Ini Kediaman di mana, Pak? kediamannya kita libatin. Di Pomat. Pomat itu kan. Kita datang aja kapan ada atur waktu gitu. Ya sekali-sekali kita kesana. Kalau Pak Duta kan sering ikut kita. Ya, dengan Dojo Renzo yang di bidani oleh Prof. Kiki, itu ada kegiatan dalam waktu dekat 1, 2, 3 itu turnamen championship yang karate tingkat internasional. Kemudian piala Dojo Renzo. Kemudian tanggal 4-nya adalah ulang tahun Prof. Kiki yang akan diisi dengan beberapa kegiatan orasi ilmiah, kemudian ada pertunjukan karate, ada beberapa macam aktivitas di kampusnya Mas Marno UBJ di Bekasi. Jadi ada 4 kegiatan terkait dengan Dojo Renzo. Itu juga seperti Pak Martin sampaikan, selalu berada di belakang Jayakarta. Jadi beberapa kegiatan yang konkret juga sempat teman-teman merasakan. Saya pernah bertujuh ke Surabaya menggarap survei mengenai COVID yang disponsori oleh Polda Jawa Timur, yang sekarang Kapoldanya adalah Kapolda Metro Jaya. Jadi Mas Iki selama ini komit, dan terakhir tadi mengatakan bahwa markas ini disilakan untuk dijadikan markas Jayakarta. Ada seperti orang yang senang banget sama mobil, dia melakukan review mobil. Itu saya lihat subscribe-nya ada 1,7 juta, ada yang 2, sekian juta. Kalau kita nonton biasa aja. Tapi orang ini kan nggak ngetop dari awal. Dia juga dari bawah, pelan-pelan. Cuman kalau kita tahu, kita yakin, enggak kok gue bisa berhasil kok. Aku yakin bisa sih. Itu aja, di bidang apa aja ya. Teman-teman pasti punya aktivitas di rumah gitu. Yakinkan apa dari diri, enggak gue bisa berhasil di sini. Itu yang aku ambil sekarang, jalannya berat banget gitu. Cuman aku yakin bisa kok berhasil. Ayo Bang Yo. Apa launya Bang? Ya, lauknya ini mantap. Ayam Goreng, tempe tahu, lalapan, sambal, nasi, ikan teri. Waduh, keren. Atau konten YouTube sebenarnya dari Mas Kiki kita bisa explore. Serial Mas Kiki aja bisa mungkin lebih dari 10 atau 20-an
sharing Ya betul. ngomong 98, ngomong soal zaman dari rangkaian teman-teman kemudian dilihat dari beberapa usaha yang dilakukan Jayakarta selama ini, sebetulnya memang sangat menarik dan ada progresnya yang sangat bagus ya. Dan peluang itu saya lihat banyak sebetulnya. Kalau saya lihat sebetulnya sekarang ini di era TV digital ini, hampir semua TV sekarang muncul. Kira-kira kalau saya sekarang ini saya secara TV saya itu kira-kira saya nyangkut ada 38 channel. 39 channel. Dan 39 channel itu semua membutuhkan konten. Semua membutuhkan. Banyak sekali saya lihat beberapa siaran TV itu ya isinya masih masih sangat minim sekali, sehingga kalau kita sebetulnya punya gagasan atau punya tawaran yang baik dan kemudian kita bisa mengisi kontinu, misalnya kita bisa menyiapkan sebelumnya itu sampai katakanlah 20 seri gitu. Terus kemudian kita tawarkan, kita punya ini program ini kan kita udah siap 20 seri, kita tawarkan TV pasti ada yang mau. Saya Kemarin di Kendari itu ada diskusi minta tolong bahwa wartawan juga mengingat ada diskusi atau mencuat gitu kepentingan dampak dari Ukraina dan Rusia. Gimana kalau kita nggak bikin diskusi itu sekaligus nyari duit? Gitu. Kebetulan ya orang-orangnya lagi kepengen nih ada pembicaraan seperti itu, dampak bagi kita apa, lalu kemudian kita punya pakar-pakar, Pak Martin juga ada, bisa sumbang saran angle-nya apa yang kita mau angkat. Dan Menteri Retno juga bilang, kalianlah wartawan yang punya banyak ide, bikin itu, nanti saya bisa bantu untuk datang. Intinya adalah kita yang sudah senior ini memang bisa berlari, harus kita yang harus ada tandemnya. Nah, memang ya faktornya biaya sih. Memang ujungnya kan juga untuk mendapat biaya. Nah, bagaimana kita mengakali ini buat kolaborasi ini dengan biaya yang lebih minimalis, sosialis, sehingga tapi yang jelas semangat kita yang hebat itu aja yang membuat kita bisa terus berkarya sampai hari ini. Dan memang betul semangat menulis mulai sedikit kadang-kadang datang mood. Mudah-mudahan rencana Mas Rasul setiap bulan pertemuan, nah ini bisa menambah gairah teman-teman lebih lagi menulis. Oke, dan saya kira perlu pelatihan juga. Saya lagi gaptek Mas Rasul membuat konten-konten kayak Agus tuh. Mas Agus udah beberapa kali mau ngelatih saya, tapi cepat ketemu juga kita. Terima kasih Mas Rasul dan teman-teman. Mungkin saya datang ke sini hari ini karena saya juga merasa masih bagian daripada Jayakarta, dan saya sudah lama sekali tidak bertemu. Mungkin saya ingin bersilaturahmi, mungkin ketemu sama teman-teman, mungkin ya mudah-mudahan ya sampai di sini di waktu postingan di grup WA kan disebutin diskusi soal operasi Noken yang di Papua itu, mungkin saya seperti apa gitu, tapi ternyata pada saat saya datang Mas Kiki udah melampaui itu, udah lewat kan diskusi itu ya. Saya ikut aja selanjutnya gitu kan. Ya. Alhamdulillah saya dapat gambaran, masukan informasi dari Mas Kiki, mungkin terus kemudian ada tambahan pencerahan dari Pak Martin soal dua hal yang mungkin menarik, yang tadi satu soal dilema IKN dan kedua soal dipelintirnya rencana pemindahan ibu kota di BSD. Itu menarik, dan itu mungkin itu juga jadi masukan untuk Jakarta. Kita masih bisa berkumpul di sini ya setelah 5 tahun ya. Memang komitmen awal masih dengan Pak Roso, yaitu medianya adalah sebagai alat nomor satu supaya kita bisa bersama silaturahmi kan. Ya memang kalau
untuk kelanjutannya semua selalu butuh suplai dana kan. Itu kan begitu intinya. Bagaimana supaya bisa ini terus berlanjut. Kalau misalnya soal itu prokes itu mungkin ya saya kurang paham sekali, cuman memang celah-celahnya itu ada gitu ya. Yang lainnya apa? Bekas semen itu ya dinamik. Ya mungkin ya kalau kita mau serius ya kita boleh ke sana Pak Martin, kita itu jaga apa? Cobalah tanam singkong. Itu gede loh singkong itu gede. Iya. Singkong itu gede itu bisa nyantun bawang. Iya betul. Itu barangkali dari saya sementara Pak. Oke. Tadi itu. Terima kasih. Mutasi mas dari SMP 102 sekarang ke SMP 103 tanggal mas. Saya bilang sama kepala sekolah sama kepala tahu saya izin bu, kan saya juga buka bersama mas sama dari Sufi dari mana-mana izin bu, saya izin banget bu. Kenapa Win? Ada apa Win? Orang baru doang izin aja. Siap bu. Aku mau ketemu teman-teman bu. Di mana? Itu di kafe bu. Ada acara apa? Ya tiap tahun bu, saya bilang tolongin saya bu, saya rindu banget ibu. Oh begitu Pak Win? Iya. Saya pokoknya saya rajin aja lah, rajin pokoknya saya ini. Yaudah suruh berangkat, hati-hati. Oh siap.